selamat hari Minggu teman-teman. Apa kabarnya adik-adik remaja dan kakak-kakak pembina remaja? Baik, puji Tuhan. Saya siap berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Kristus. Yes, 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 saya diberkati. Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan berkata dalam 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Mari kita berdiri dan menyanyi, kita memuji Tuhan. Sambil bertepuk tangan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ibadah remaja Jemaat Maranatha saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi lagu Kita Bertemu Lagi sambil bertepuk tangan. Bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Pengakuan dosa. Saudaraku, sebagai remaja dan pembina remaja, kita tidak lepas dari kesalahan dan dosa. Terkadang kita melakukan hal-hal yang membuat Tuhan kecewa. Oleh karena dosa kita dalam keinginan mata, keinginan daging,
dan keangkuhan hidup kita. Tetapi oleh kuasa darah Tuhan Yesus, Dia memanggil kita untuk datang mengaku dosa kita kepadanya, supaya kita sekalian diampuni oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengaku dosa kita dengan menyanyikan lagu bukan dengan barang yang fana, dengan sikap berdoa. Silakan duduk. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Berita anugerah Allah. Saudaraku, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 8-10. Kita menyanyi lagu Besar Anugerah-Mu. Layak untuk melayani Tuhan.
Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan, sekarang terlebih dahulu kita akan satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, selamat pagi, terima kasih untuk kasih karunia dan berkat-Mu yang Kau limpahkan pada kami anak-anak remaja-Mu ya Tuhan, sehingga kami semua dapat kembali bersama-sama beribadah, bersekutu sekalipun hanya lewat virtual ya Tuhan. Tetapi ya Tuhan, kiranya ibadah kami hari ini dapat membuat kami tetap merasa bersatu bersama-sama bersama-Mu ya Bapa. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami baca dan dengarkan bersama dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Berkati juga kakak Lia yang akan membawakan firman-Mu, biarlah ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, pembacaan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 17. 1 Petrus 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-17. Diberi judul menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sedemikian jauh firman Tuhan. Nah, adik-adik tentu sudah sering sekali diulang, baik itu ketika adik-adik masih sekolah minggu kecil, besar, bahkan remaja. Seringkali ibu guru membahas tentang kasih atau tentang kesabaran, bagaimana cara agar kita bisa menjadi orang yang sabar dan mengasihi. Apalagi seringkali kita mendengarkan orang tua kita di rumah mengatakan, nak jadi orang baik ya, atau usahakanlah untuk bisa selalu mengasihi dan berbuat baik bagi semua orang. Karena kalau kamu berbuat baik, tentu orang lain juga akan berbuat baik ke kamu. Nah, seringkali kita mendengarkan kalimat itu. Sama seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-13 tadi. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi di ayat yang terakhir tadi bersama kita sudah baca, ada kalimat, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Nah, kenapa dikatakan orang baik bisa menderita? Tentu bila kita berbuat baik dan dibalas baik juga, itu tentu sudah biasa. Tetapi ketika kita berbuat baik terhadap orang yang sering tidak berbuat baik kepada kita atau orang yang sering menjahati kita, nah inilah yang baru menjadi persoalan bagi kita. Terkadang itu menjadi persoalan bagi diri kita sendiri. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, Kakak Lia mau tanya dulu, apa itu kasih yang biasa adik-adik pahami? Nah, dalam 1 Korintus 13 ayat 4 dan seterusnya dikatakan bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak membegahkan diri, tidak sombong dan lain sebagainya. Apakah adik-adik pernah menonton
atau mendengar kisah tentang Cinderella. Tentu semua sudah sering mendengar mungkin dongeng atau pergi nonton di bioskop tentang cerita Cinderella. Cinderella itu merupakan anak yatim piatu yang tinggal bersama ibu dan saudara tirinya. Cinderella itu gadis yang baik, penurut, sabar terhadap ibu dan saudaranya yang selalu jahat kepadanya. Dia selalu sabar. Tapi apakah pernah di dalam cerita itu dikatakan bahwa Cinderella membalasnya juga dengan jahat, atau Cinderella membalas dendam atau marah atau apapun itu? Nah, tentu tidak ya kalau kita biasa nonton dan dengar cerita itu. Jadi walaupun dia disakiti, dia dibenci, dia dikucilkan, dia tidak pernah membenci. Dan bagaimana ending dari cerita itu? Endingnya ya Cinderella menjadi hidup bahagia. Sama seperti dengan cerita tentang Yusuf, kalau kita masih ingat, yang dibuang oleh saudara-saudaranya dan dijual ke Mesir. Dia juga akhirnya mengampuni saudara-saudaranya. Nah, dari cerita yang kita dengar tadi, apa yang dapat kita ambil? Tentu bukan masalah tentang ibu tiri itu selalu jahat ya. Tetapi kita diberitahu bahwa menjadi orang sabar, orang yang sabar terhadap orang yang menyakiti kita atau jahat kepada kita, tentu akan menuai kebahagiaan. Sama dengan pembacaan kita tadi, dikatakan lebih baik kita menderita karena berbuat baik. Nah, adik-adik, di dunia sekarang ini banyak kali kita temui yang seperti ini. Baik di lingkungan kita di rumah, di sekolah, dengan tetangga, dengan teman main, atau dalam pergaulan kita, bahkan bagi orang yang lebih dewasa dalam dunia pekerjaan, kita semua akan menemukan hal seperti ini. Ketika tidak menutup kemungkinan ketika kita berbuat baik, tidak selamanya itu akan dibalas dengan baik juga. Ada orang ketika kita sudah berbuat baik, dia tetap jahat kepada kita. Nah, tetapi kita tidak boleh membalas. Di Alkitab kita tidak boleh membalas. Nah, maka dari itu marilah kita mengubah mindset kita. Kita mengubah pemikiran kita sebagai manusia. Terkadang kita manusia mengharapkan balasan. Ya, kalau saya baik kepada dia, dia harus dong baik kepada saya. Tetapi jangan lagi kita berpikir itu. Jangan kita berpikir bahwa saya baik kepada si A dengan harapan supaya si A baik kepada saya, atau karena si B baik kepada saya, makanya saya juga baik kepada dia. Kita tidak boleh seperti itu. Baiklah kita sebagai anak Tuhan mencerminkan sifat Allah. Ingat, kita berbuat baik atau kita mengasihi orang lain bukan karena dia mengasihi kita, tetapi karena memang itu adalah perintah Allah dan harus saya lakukan. Apapun konsekuensinya, saya harus menjadi orang yang mengasihi, menjadi orang yang sabar. Nah, mari adik-adik kita sama-sama saksikan video berikut yang akan diputarkan. Kita sama-sama lihat video berikut. Cinderella, 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 cin
Nah, adik-adik bayangkan betapa baiknya Tuhan kepada kita. Coba hitung seberapa banyak hal yang kita lakukan yang menyakiti Tuhan setiap hari sampai umur kita sekarang ini. 1 hari 24 jam kita ingat-ingat saja apa kelakuan kita atau apa yang kita lakukan yang seringkali membuat Tuhan menjadi sedih, menyakiti Tuhan. Dalam sehari saja sudah berapa banyak dosa yang bisa kita lakukan. Tetapi Tuhan tidak pernah mengatakan, saya tidak mau maafkan dia. Sudah dimaafkan, diulang lagi, dimaafkan, diulang lagi. Nah, Tuhan tidak pernah mengatakan seperti itu, tapi Tuhan selalu mengampuni kita apapun yang kita lakukan. Karena apa? Karena Ia mengasihi kita. Nah, maka dari itu tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengasihi. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Tapi kita harus selalu belajar untuk bisa menaburkan kasih dimanapun kita berada. Seperti di ayat terakhir tadi dikatakan, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Sukacita dan kebahagiaan orang Kristen adalah berbuat baik dalam kebenaran. Ini adalah jalan untuk memberitakan Injil Kristus kepada dunia. Tuhan memakai kehidupan kita sebagai saluran kasih-Nya kepada dunia, sehingga perbuatan baik itu sesungguhnya adalah kesaksian kita kepada dunia bahwa kita telah menerima kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan tidak lain adalah kasih-Nya yang telah kita terima sampai saat ini. Perbuatan baik adalah aksi dari kasih yang telah kita terima. Jika Allah mengasihi kita justru karena dosa dan pelanggaran kita, maka demikianlah kita telah menerima kasih-Nya bahwa kita juga memberikan kasih kita kepada siapapun, mau itu kita suka kepadanya atau kita tidak suka. Sebab yang harus kita ketahui, adik-adik ketahui bahwa kasih adalah karakter dari hidup orang Kristen. Orang Kristen karakternya adalah mengasihi. Kalau dia tidak mengasihi, berarti dia belum menjadi orang Kristen yang sesungguhnya. Kita harus ingat itu sama-sama. Nah, sekarang Kakak Lia mengajak adik-adik untuk menjadi orang yang baik. Anak-anak remaja banyak sekali yang sekarang sedang menjalani yang seperti ini. Entah itu di lingkungan gereja, antara teman, dua bersahabat atau apapun, dia akan berbuat baik ketika temannya itu berbuat baik, dan ketika temannya itu jahat kepadanya, dia pasti tidak ingin berbuat baik kepada mereka. Nah, maka dari itu sekarang sejak kita mendengarkan firman ini, baiklah kita menjadi anak remaja yang baik, anak remaja yang bisa mengasihi apapun keadaannya. Sedemikian jauh firman Tuhan. Amin. Mari kita memberi persembahan. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi bersama-sama lagu bahasa kasih. Andaikan aku lakukan
dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa kasih, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan satukan hati kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami selalu sembah, Bapa yang kami puja dan muliakan. Di pagi yang indah ini Tuhan, kami datang mengucap syukur kepadamu lewat ibadah persekutuan remaja pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi ini Tuhan. Mampukan kami anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Bapa di dalam sorga, firman yang sudah ditaburkan pagi ini Tuhan, biarlah Tuhan dapat mengambil bagian yang terindah di hati kami, sehingga boleh bertumbuh, berakar, dan kelak berbuah yang manis. Bapa di dalam sorga, ajar kami anak-anak-Mu Tuhan untuk senantiasa hidup dengan penuh kasih. Terlebih Tuhan, pada pagi ini Tuhan mengajarkan kami untuk mengasihi orang yang menyakiti kami. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk mengasihi dan mendoakan mereka Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, agar kami senantiasa hidup dengan penuh kasih. Bapa di dalam sorga, pada pagi ini Tuhan, kami datang menyerahkan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Dalam aktivitas kami, belajar setiap hari yang dilakukan secara virtual, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa karuniakan kami roh hikmat, akal budi, dan kepandaian Tuhan untuk mengejar cita-cita kami di dalam Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati kehidupan kami sebagai anak-anak remaja, kehidupan kami di dalam keluarga, dan kehidupan kami di dalam pergaulan. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang akan terus menuntun kami Tuhan, untuk kami tetap setia kepadamu dan selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan buat Mama, Papa, Oma, dan Opa yang setia mendampingi kami, dan segenap keluarga yang kami kasihi Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan, dan berkati setiap pekerjaan dan usaha Mama dan Papa. Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, kami mohon kiranya Engkau senantiasa selimuti kami dengan kuasa dan darah-Mu yang kudus bersama keluarga kami Tuhan, sehingga kami selalu aman dalam perlindungan-Mu. Bapa di dalam sorga, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya lewat persembahan yang kami berikan ini Tuhan, Engkau berkati dan boleh dipakai di dalam pelayanan kami, di jemaat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat Kakak Grace dan Kakak Alfian yang mana mereka setia mendampingi kami dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati kehidupan mereka,
Kakak Grace dalam aktivitas di dalam bangku kuliah mengejar cita-citanya. Begitupun Kakak Alfian Tuhan dalam pekerjaannya setiap hari, Tuhan yang akan menolong mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan untuk rencana ibadah minggu depan di mana kami akan memulai kembali di gedung gereja. Biarlah Tuhan semuanya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di sorga untuk ibadah pagi ini Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan Tuhan, semuanya kami persembahkan hanya untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang di rumah, sekarang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini dengan kita mengangkat lagu. Kita mengangkat lagu Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan.